dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Santi dari SD Negeri 1 Bangli, CGP Angkatan 10, Kabupaten Tabanan. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Saya selalu mendapatkan motivasi dan bimbingan dari Bapak Putu Puspayana selaku fasilitator dan pengajar praktik Ibu Putu Ita Jayanti. Berikut ini merupakan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru perlu memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif dapat dilakukan dengan cara memahami dan menjalankan konsep-konsep inti budaya positif, antara lain disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Pertama, memahami tentang disiplin positif. Disiplin positif mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan seperti profil belajar Pancasila. Kemudian, disiplin diri dalam melakukan segala tindakan serta membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena hukuman atau penghargaan. Sebagai seorang pendidik, kita harus memahami motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, serta menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika anak masih memiliki motivasi menghindari hukuman atau mendapat imbalan, berarti mereka hanya memiliki motivasi secara ekstrinsik. Di sini tugas guru mengarahkan agar anak tersebut memiliki motivasi secara intrinsik agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai guru, kita harus bisa mengarahkan murid melakukan sesuatu karena motivasi internal agar berlangsung secara berkelanjutan, dan hindari pemberian hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar bisa meminimalkan motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya adalah memahami posisi kontrol guru. Posisi kontrol ada 5 jenis, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol guru sebaiknya ada pada posisi manajer. Guru mendukung murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dan menjadi suatu keyakinan murid melakukan sesuatu berdasarkan keyakinan internal. Guru juga berperan mewujudkan keyakinan kelas dengan membangun kesepakatan berdasarkan keyakinan guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah dipahami, diingat, dan diterapkan. Guru diharapkan melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan 3 modul sebelumnya, yaitu terwujudnya budaya positif di sekolah mempermudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud bila pendidik memiliki nilai dan peran guru penggerak, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan yang ketiga, pada visi guru penggerak, budaya positif merupakan salah satu tujuan yang diharapkan tercapai dari visi guru penggerak
dan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan bersama rekan guru di sekolah. Adapun konsep-konsep inti yang perlu dipahami dalam menciptakan budaya positif antara lain disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, terjadi perubahan terhadap cara pikir saya. Saya mulai menyadari bahwa posisi saya yang awalnya lebih cenderung di posisi teman dan pemantau seharusnya diubah menuju ke posisi manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? Pengalaman yang saya alami yaitu menangani murid yang terlambat datang ke sekolah dan siswa yang marah-marah karena ulangannya dicontek temannya. Penanganan kasus 1 dan kasus 2 saya lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya saat itu saya sangat termotivasi dan senang karena dapat membantu murid menangani masalah tanpa menggunakan hukuman, tetapi melalui penerapan segitiga restitusi sehingga dapat membangun kesadaran dalam diri murid dan memunculkan motivasi internal, dan saya merasa tertantang untuk menerapkan segitiga restitusi pada kasus-kasus lainnya. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah saya lakukan adalah menangani kasus murid tidak menggunakan hukuman tetapi menggunakan segitiga restitusi. Kemudian, hal yang harus diperbaiki adalah belajar menempatkan diri di posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pembuat rasa bersalah. Perasaan saat itu, saya merasa bersedih karena harus berkata yang membuat murid merasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan menyadari pentingnya komunikasi dan menanamkan keyakinan murid melalui penerapan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi hanya satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas. Sebelumnya, saya hanya mempraktikkan satu tahapan dengan memberikan
pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik itu di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara individu, warga sekolah, dan orang tua siswa. Budaya positif ini diharapkan tercipta tidak hanya di sekolah, tetapi di lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 1.4. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih.